Kereta api itu bergerak meninggalkan stasiun, suaranya dalam dan stabil, seolah-olah ia membawa setiap penumpang menjauh dari satu cerita, dan perlahan mendekatkannya pada cerita yang lain. Di dalam gerbong yang riuh namun terasa sepi itu, tak ada yang benar-benar saling mengenal. Namun, setiap orang membawa hidupnya sendiri, lengkap dengan luka, harapan, dan doa-doa yang mungkin tak pernah sempat diucapkan. Di dekat jendela, duduk seorang lelaki muda berusia 24 tahun bersama ayahnya. Ia duduk tegak, hampir terlalu tegak, seakan tubuhnya belum terbiasa dengan apa yang sedang dialaminya. Tangannya bertumpu di kursi, jemarinya sesekali gemetar. Matanya menatap keluar jendela tanpa berkedip. Bukan karena ia takut kehilangan sesuatu, tetapi karena ia baru saja menemukan dunia. Saat kereta mulai melaju, pemandangan di luar jendela berubah perlahan. Bangunan, tiang listrik, dan pepohonan semuanya seolah bergerak mundur. Lelaki itu terdiam sejenak. Dadanya naik turun dengan tidak teratur. Lalu dengan suara yang tulus dan penuh keajaiban, ia berkata, "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Kalimat itu terdengar sederhana, namun di baliknya ada 24 tahun kegelapan yang baru saja runtuh. Ayahnya menoleh, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum biasa, itu adalah senyum seseorang yang telah lama belajar menyimpan harapan tanpa tahu apakah harapan itu akan pernah terwujud. Beberapa penumpang di sekitar mereka menoleh, ada yang mengernyitkan dahi, seolah merasa terganggu. Ada yang tersenyum tipis, lalu cepat-cepat kembali menatap layar ponsel mereka. Bagi mereka, ini hanyalah perilaku aneh seorang pria dewasa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa selama 24 tahun hidupnya, lelaki itu tidak pernah melihat apapun bergerak. Ia lahir dalam dunia tanpa cahaya, bukan dunia yang menakutkan, karena baginya gelap adalah satu-satunya hal yang ia kenal. Ia bahkan tidak tahu bahwa ia kehilangan sesuatu. Sampai orang lain mengatakan bahwa dunia seharusnya bisa dilihat. Ia mengenal ayahnya dari suara napasnya yang tenang. Ia mengenal ibunya dari aroma pakaiannya yang khas. Ia mengenal pagi dari hangat matahari di kulitnya, dan malam dari sejuknya udara yang menyentuh wajah. Saat anak-anak lain belajar mengenal warna-warni pelangi, ia belajar mengenal arah dengan pendengarannya. Saat teman-temannya berlari mengejar bayangan mereka sendiri, ia belajar menghitung setiap langkah agar tidak tersandung. Namun, ayahnya selalu ada di sana, menggandeng tangannya saat berjalan, membacakan buku dengan suara pelan di malam hari, menjelaskan dunia dengan kata-kata yang seringkali tak pernah cukup. Suatu malam, ayahnya berkata, "Langit itu sangat luas, Nak, dan warnanya biru." Anaknya bertanya dengan polos, "Biru itu apa, Ayah?" Ayahnya terdiam lama. Ia menatap langit malam yang tak bisa dilihat oleh anaknya, lalu menjawab dengan lembut, "Biru itu seperti perasaan saat kamu tenang dan tidak merasa takut." Sejak saat itu, bagi anak itu, langit adalah rasa aman. Waktu berlalu, ia tumbuh besar. Ia belajar, bahkan bekerja, menjadi dewasa seperti orang lain. Namun satu hal tidak pernah berubah. Gelap selalu menemaninya. Harapan tentang donor mata datang seperti angin, kadang terasa dekat, lalu hilang tanpa jejak. Selalu ada janji, ada penantian yang panjang, dan ada kekecewaan yang datang berulang kali. Ayahnya tak pernah berhenti berharap, meski ia tak pernah berani berkata terlalu optimis di depan anaknya. Hingga suatu hari yang tak terduga, panggilan telepon itu datang. Sebuah harapan baru menyala, operasi berlangsung berjam-jam. Ayahnya duduk sendirian di luar ruang operasi dengan tangan yang saling menggenggam erat, berdoa tanpa henti, tanpa suara. Ia tidak meminta anaknya menjadi sempurna. Ia hanya meminta satu hal yang sangat sederhana. "Biarlah anakku melihat dunia, meski hanya sekali saja."
Ketika dokter akhirnya keluar dan berkata dengan senyum bahwa operasi berhasil, ayah itu menutup wajahnya. Bukan karena ia kuat, tetapi karena air matanya terlalu jujur untuk bisa ditahan lebih lama. Dan hari ini, perban itu akhirnya dilepas. Hari ini, anaknya melihat untuk pertama kalinya. Perjalanan kereta ini adalah perjalanan pertamanya sebagai seseorang yang bisa melihat. Kereta melaju semakin cepat di langit biru. Gumpalan awan putih menggantung. Lelaki muda itu kembali berseru. Kali ini suaranya sedikit bergetar karena takjub. Ayah, awannya bergerak. Mereka seperti sedang mengejar kita. Ayahnya menelan ludah, menahan haru. Ia mengangguk perlahan. Iya nak, katanya pelan. Mereka memang bergerak. Di bangku seberang, sepasang suami istri muda mulai merasa tidak nyaman. Mereka saling pandang, seolah berbisik tanpa suara. Dalam benak mereka, satu kesimpulan muncul tanpa disaring. Ada yang tidak normal dengan pria itu. Akhirnya, sang suami memutuskan untuk bicara. Dengan nada yang ia anggap sopan, ia berkata, "Pak, maaf sebelumnya. Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter? Sepertinya ia membutuhkan bantuan." Kalimat itu mungkin tidak diucapkan dengan niat jahat, namun niat baik tidak selalu membuat luka menjadi lebih kecil. Ayah itu menoleh, wajahnya tetap tenang, seolah sudah terbiasa. Ia telah mendengar lebih banyak kalimat menyakitkan sepanjang hidupnya daripada yang bisa dihitung. "Kami sudah membawanya," jawabnya lembut, "dan kami baru saja pulang dari rumah sakit." Pasangan itu mengangguk pelan, merasa dugaan mereka benar. Namun, ayah itu melanjutkan kalimatnya. "Anak saya buta sejak lahir." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Hari ini adalah hari pertama ia bisa melihat. Seketika, gerbong itu terasa hening. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan keras, tetapi cukup untuk menghentikan waktu. Pasangan muda itu terdiam. Wajah mereka berubah drastis. Ada rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Mereka saling menatap, menyadari betapa cepatnya mereka menghakimi. Lelaki muda itu sendiri tidak memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ia masih terlalu sibuk menyerap dunia barunya. Ia melihat warna hijau dedaunan untuk pertama kalinya. Ia melihat bayangan tubuhnya sendiri yang bergerak mengikuti gerak kereta. Ia menoleh dan menatap wajah ayahnya. Lekat-lekat wajah yang selama ini hanya ia kenal lewat sentuhan jemarinya. "Ayah," katanya pelan, penuh haru. "Jadi, ini wajah ayah?" Ayahnya tidak mampu menjawab. Air mata jatuh tanpa suara di pipinya yang menua. Beberapa penumpang yang mendengar percakapan itu mulai tersenyum. Ada yang diam-diam mengusap mata, ada yang menunduk, merenung tentang hidup mereka sendiri. Pasangan muda itu ingin sekali meminta maaf, tetapi kata-kata terasa tidak pernah cukup untuk menebus prasangka yang terlanjur terucap. Kereta terus melaju dan di dalam gerbong itu sebuah pelajaran besar sedang berjalan bersama mereka semua. Bahwa kita terlalu sering menilai hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Padahal hidup seseorang tidak pernah bisa diringkas hanya dalam satu momen singkat. Kita tidak pernah tahu doa apa yang baru saja terkabul. Kita tidak tahu gelap apa yang baru saja ditinggalkan seseorang. Kita tidak pernah tahu betapa panjang jalan yang telah ditempuh seseorang hanya untuk sampai pada hari ini. Orang yang kita anggap aneh bisa jadi sedang merayakan keajaiban terbesar dalam hidupnya. Orang yang terlihat kekanak-kanakan bisa jadi baru saja mengenal dunia. Dan orang yang kita remehkan bisa jadi sedang menjalani hari terpenting yang telah ia nantikan seumur hidupnya. Lelaki muda itu kembali menatap keluar jendela. Kali ini ia tidak berteriak. Ia hanya tersenyum dengan damai. "Ayah, ternyata dunia tidak seseram yang aku bayangkan.
Ayahnya menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Karena kamu melihatnya dengan hati, Nak," jawabnya. Kereta itu terus melaju, meninggalkan satu pesan sederhana, namun sangat dalam bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang sebelum benar-benar mengenal ceritanya, karena kenyataan seringkali jauh lebih dalam dari apa yang mata kita lihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan cerita ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.